Saya coba ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Oke, jadi di mata kuliah ini tadi saya katakan kita pembelajaran secara online gitu ya. Nah, kemungkinan kita online menggunakan Google Meet gitu ya, karena yang tersedia dan dimiliki universitas yaitu Google Meet gitu ya. Mungkin ada B3 gitu ya, tapi saya kalau B3 itu dia harus jaringannya harus kuat gitu ya kalau nggak salah. Saya udah coba B3 itu harus jaringannya harus relatif lebih bagus. Jadi belum, saya nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa menggunakan itu gitu. Ini misalnya nih, workshop Zoom Glossary Video Meet, ada nggak ya Video Meet yang mana nih? Aktivitas, wow ini nih workshop atau mana ya? Nah saya belum belum pernah nyoba sih kalau pakai ini, tapi kita lebih nyaman ini mungkin ya, kita lanjut aja. Oke, kemudian untuk ya apa namanya, rancangan perkuliahan selama 1 semester ke depan ini ada mata kuliah, ada materi pembelajaran terkait dengan pendahuluan sistem tenaga listrik, kemudian ada konfigurasi sistem tenaga listrik, ada pembangkit tenaga listrik, kemudian kita masuk ke gardu induk gitu ya, mulai dari klasifikasi peralatan gitu ya, ada sistem transmisi gitu ya, kemudian ini transmisi ini ada jenis saluran, kemudian ada komponen utama saluran transmisinya gitu ya. Nah, di pertemuan 8 kita nanti masuk ke UTS gitu ya. Jadi untuk mata kuliah ini biasanya ya normal UTS seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian di sini di pertemuan 9 itu ada sistem distribusi primer gitu ya. Ada sekunder gitu. Kemudian bagaimana manajemen beban gitu ya. Dan yang ke-12 ini status peralatan pada sisi demand gitu ya, atau sisi kebutuhan. Nah, yang 13, 14 ini, 13 ini ngomongin nanti lalu lintas data informasi yang diperoleh gitu ya dari sistem operasi tenaga listrik gitu ya. Nah, kemudian yang 14 ini ada sistem SCADA. Sistem SCADA ini yang nanti akan membantu gitu ya melakukan optimalisasi sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Dia bisa mematikan atau hidupkan jaringan gitu ya sesuai dengan data yang diperoleh. Nah, ke-15 kita bisa menggunakan misalnya etap gitu ya, perancangan sistem tenaga listrik dengan software etap. Jadi secara apa namanya? Secara simulasi gitu ya, sistem tenaga listrik itu relatif sederhana gitu ya jika kita melihat apa namanya, garis besar secara umum gitu ya. Misalnya mulai dari sisi pembangkitan, kemudian ada sistem transmisi, sistem distribusi, kemudian pelanggan gitu ya. Kemudian dilakukan pengontrolan gitu berdasarkan nanti lalu lintas sistem energi yang keluar dari misalnya sistem pembangkitan sampai ke sistem apa namanya, pengguna gitu ya, pengguna. Nanti akan ketahuan bagaimana lalu apa namanya, data yang diperoleh berdasarkan dari energi yang digunakan oleh pelanggan gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau seperti itu nanti sistemnya akan lebih otomatis gitu kalau misalnya menggunakan SCADA. Nah, kemudian untuk presentasi kehadiran gitu ya,
program studi itu untuk kehadiran kalau nggak salah 10% gitu ya, menetapkan. Kemudian untuk tugas itu dia di 20% gitu ya, ada tugas dan kuis ada 20%. Kemudian UTS UAS itu di dua berapa, kalau nggak salah 30-40 ya, 30-40 ini 70 berarti UTS UAS, UTS 30 UAS 40 berarti udah 70. Kalau tugas dan kuis itu 20 berarti 90, tinggal kehadiran ada presentasinya 10%. Nah itu, kemudian ini kategori terkait dengan skala penilaian teman-teman selama 1 semester. Nanti bisa dapat A, B, dan seterusnya berdasarkan tingkat kemampuannya berapa persen gitu ya. Nah, saya ingin masuk ke materi awal gitu ya, atau pengantar. Jadi di sini ada beberapa jenis pembangkit tenaga listrik gitu ya. Pembangkit tenaga listrik itu bisa diperoleh berdasarkan sumber energinya gitu ya. Sumber energinya apa gitu ya. Nah, apakah dia misalnya bentuknya adalah beda potensial gitu ya, kemudian atau misalnya penghasil panas gitu, atau misalnya nanti penghasil apa ya, ada yang dia bersifat kimiawi kalau sekarang ya, pembangkit listrik itu. Jadi kalau air kan potensial gitu ya. Nah kemudian ada dengan sistem pembakaran gitu ya. Kalau sistem pembakaran di sini ada tenaga diesel gitu ya. Kemudian ada gas gitu ya. Kemudian ada uap. Uap itu kan dia sistemnya pembakaran gitu ya, atau gas uap gitu ya. Kemudian nuklir gitu sama dia. Kemudian ada tenaga surya berdasarkan panas yang dihasilkan oleh matahari. Nah, ini ada contoh 8 sistem pembangkit gitu ya, yang dibangkitkan untuk menghasilkan energi listrik gitu ya. Kalau sejauh ini gitu ya, yang banyak itu di Indonesia itu yang digunakan adalah PLTU gitu ya. Nah, PLTU ini kan dia sumber energinya berasal dari batu bara gitu ya, relatif. Jadi masih menggunakan berbahan bakar fosil gitu ya. Sedangkan hari-hari ini gitu ya, kebutuhan untuk energi listrik untuk yang dihasilkan yaitu zero emission, atau tidak adanya polusi udara akibat pembangkitan energi listrik. Makanya sekarang itu kan lebih lebih dikenal dengan renewable energy, atau energi baru terbarukan. Nah, atau renewable energy, energi baru terbarukan. Nah, itulah kalimat bahasa Indonesianya. Nah, itu misalnya kalau energi terbarukan gitu ya, yang digunakan itu justru yang berasal dari alam gitu ya, yang tidak bisa habis gitu. Dia tidak bisa habis secara perhitungan gitu ya. Misalnya air gitu kan, kemudian panas bumi, kemudian surya gitu ya. Oh ini sorry, bukan PLTA ya, tapi PLTD gitu ya, pembangkit listrik tenaga diesel gitu. Kemudian ada tenaga angin gitu ya. Terus kemudian kalau sekarang ombak, tenaga ombak gitu.
PLT Ocean gitu ininya. Jadi dia menghasilkan energi listrik berdasarkan pasang surutnya dari gelombang air laut gitu. Nanti tapi itu jarang sih jarang kalau di Indonesia nggak ada ya, jarang ini. Tapi untuk pengembangannya sudah ada dan ada yang sudah menggunakan gitu kalau di Eropa. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang perlu diketahui gitu ya untuk teman-teman, terutama misalnya yang memang pekerjaannya tidak di bidang teknik elektro atau misalnya justru baru sekarang misalnya ada yang kelas karyawan baru kerja di keteknikan gitu ya. Karena tidak semua kayak kelihatannya semua karyawan bekerja di bidang yang sesuai perkuliahannya gitu ya. Nah, ada juga misalnya yang dari dulu lulusan SMK-nya bukan dari SMK listrik, teknik listrik, atau misalnya kalau lulusan SMA kan umum ya, berarti misalnya masih agak jauh gitu ya terkait dengan materi-materi kelistrikan gitu ya. Kalau kemarin masuk di semester pertama, tapi kalau sekarang udah semester ke berapa? Kelima atau ke 7 ya mungkin udah paham gitu. Nah, yang perlu diketahui yaitu terkait dengan tegangan keluaran atau output voltage gitu ya. Nah, umumnya gitu ya, sistem pembangkitan itu kan dia hanya menghasilkan beberapa HP saja gitu ya, kilovolt, tidak tegangannya tidak dihasilkan itu tinggal langsung misalnya seperti saluran transmisi atau sutet yang 500 kP gitu, enggak sampai tegangan pembangkit tidak sampai ke sana gitu ya. Dia diretan misalnya 6 sampai 24 kP yang dihasilkan untuk sistem pembangkitan gitu ya. Nah, kemudian dia untuk gimana caranya supaya si energi listrik ini bisa sampai ke pelanggan, yaitu dengan melakukan penaikan gitu ya, penaikan sistem tegangan gitu, sehingga bisa menghasilkan atau bisa mentransfer daya ke tempat yang lebih jauh gitu. Nah, kemudian yang kedua ada kendala gitu ya, misalnya di Indonesia terkait dengan penyediaan energi listrik. Yang pertama, misalnya di sini ada biaya pokok atau produksi atau BPP-nya dia lebih besar dibandingkan tarif daya listrik atau TDL-nya gitu ya. Atau harga jualnya. Jadi biaya produksinya gede gitu ya, sedangkan biaya jualnya rendah gitu ya. Maka yang terjadi adalah keperluan untuk energi listrik itu masyarakat itu sebagian ada yang disubsidi silang gitu ya. Kalau ukuran listriknya 450 watt katakanlah saja dayanya, atau maka dia masuk ke kalangan golongan yang dibantu gitu ya, 450, 900. Nah, itu masih ada subsidi dari pemerintah. Nah, kemudian beberapa selanjutnya kerugian daya listrik. Nah, jadi losses dari energi listrik di Indonesia itu cukup besar gitu ya. Masih cukup besar karena misalnya jaraknya yang terlalu panjang gitu ya. Kemudian bebannya yang bervariasi gitu ya, jenis bebannya. Kemudian terkait dengan misalnya penggunaan di sisi konsumen gitu ya, sisi konsumen. Nah, itu yang perlu diperhatikan.
Nah, kemudian yang ketiga adalah BPP mahal karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia menggunakan BBM atau tenaga fosil. Jadi untuk apa namanya? Untuk pembangkit tenaga listrik itu ini permasalahannya gitu ya dalam menyediakan energi listrik gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin apa namanya? Ingin berbisnis di bidang ini ya harus memperhitungkan keseluruhannya gitu, mulai dari berapa biaya yang dipatok oleh pemerintah, kemudian kita harus ngejual berapa gitu. Nah, yang selanjutnya adalah memasang instalasi dengan baik dan benar. Nah, ini yang perlu diketahui dan legal gitu ya. Legal itu berarti kan diketahui gitu ya oleh yang memiliki apa namanya jaringan tersebut, misalnya PLN gitu. Nah, kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengguna listrik gitu ya, secara baik dan benar serta efisien. Nah, itu teh makanya dosen-dosen teknik elektro atau mahasiswa itu harus turun ke masyarakat gitu ya untuk mensosialisasikan bagaimana misalnya penggunaan energi yang benar gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya melakukan pemasangan instalasi yang benar juga gitu. Nah, itu hal-hal itu perlu diperhatikan gitu ya. Nah, selanjutnya ini terkait membantu pemerintah atau PLN dalam menekan terjadinya kerugian daya listrik dengan cara berpartisipasi memelihara apa namanya jaringan listrik gitu ya. Contoh misalnya memelihara jaringan listrik itu adalah bagaimana misalnya sekarang kalau misalnya di musim panas gitu ya, orang itu banyak yang main layang-layang gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah eh, apa namanya? Tali gitu ya, atau benang dari layang-layang itu biasanya menempel di saluran transmisi atau distribusi. Nah, itu yang selalu memberikan kerugian terhadap PLN gitu ya. Nah, yang keempat ini untuk pelaku usaha dan jasa konstruksi gitu ya, bidang elektrikal harus memahami masalah ketenaga listrikan di Indonesia secara apa namanya baik umum ataupun khusus. Kalau umum berarti kan pengetahuannya biasa-biasa saja, tapi kalau khusus berarti kan nanti teman-teman pasti akan memiliki apa namanya kalau misalnya sorry. Nah, kalau misalnya teman-teman memiliki keahlian yang khusus gitu ya di apa namanya sistem tenaga listrik, nah maka biasanya teman-teman memiliki yang namanya sertifikat kompetensi gitu ya, atau serkom, sertifikat kompetensi melalui apa? Melalui uji kompetensi gitu ya, melalui sistem uji kompetensi yang apa namanya yang diberikan oleh suatu lembaga yang menyatakan bahwasanya teman-teman itu memiliki keahlian hanya misalnya di bidang A, B, C, D gitu ya. Misalnya kalau di sistem ketenaga listrikan, teman-teman misalnya memiliki keahlian di bidang apa namanya instalasi listriknya gitu ya. Atau misalnya sebagai manajer di sistem distribusi tegangan rendah misalnya. Jadi teman-teman tahu bagaimana mengelola suatu jaringan sistem distribusi tegangan rendah gitu ya yang digunakan untuk pengguna gitu. Kan kebanyakan misalnya untuk listrik itu untuk misalnya pemasangan ke rumah dia kan menggunakan jasa pihak ketiga gitu ya. Bukan dari PLN-nya langsung yang turun gitu ya. Tapi perusahaan pihak ketiga justru PLN memberikan apa namanya memberikan eh,
project kepada suatu perusahaan untuk misalnya nanti memasang energi listrik di suatu tempat gitu ya yang baru contohnya. Ini masih pada ada? Halo, halo. Ada, Pak. Nah, kemudian di sini definisi umum gitu ya. Ini kita masuk ke sistem transmisi atau penyaluran tenaga listrik. Nah, jadi penyaluran ini adalah suatu proses, perbuatan atau cara menyalurkan gitu ya. Ini definisi umumnya gitu. Definisinya ya seperti itu gitu ya. Yang namanya penyaluran itu ya berarti sebuah proses atau perbuatan atau pekerjaan yang sedang berlangsung gitu ya, yang mampu misalnya menghantarkan suatu besaran gitu ya, baik misalnya kalau listrik ya besaran energi listrik, kalau air gitu ya besarannya apa gitu ya, untuk menghantarkan air gitu ya, liter gitu ya, kemudian kalau air. Nah, kemudian ada definisi khusus penyaluran tenaga listrik, di mana penyaluran tenaga listrik ini didefinisikan secara khusus atau spesifik sebagai proses dan cara menyalurkan energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya gitu ya, atau dari sisi pembangkitan nanti ke sisi konsumen secara langsung gitu ya, cuma melalui beberapa tahapan gitu ya. Ketika dibangkitkan misalnya, kemudian masuk ke trafo step up, dari trafo step up kemudian ditransmisikan menggunakan kabel transmisi yang cukup besar gitu ya, yang cukup berat, nanti ditransmisikan baik di udara ataupun misalnya di tanah gitu ya. Nah, kemudian setelah misalnya ditransmisikan, sebelum dinaikkan itu di situ kan ada sistem kenaikan dengan transformator misalnya, kemudian masuk ke konduktor atau penghantar listrik, tapi dinaikkan di gardu induknya gitu ya. Jadi ada gardu induknya. Biasanya setelah di situ memang ada pembangkit listrik, tapi di situ juga ada gardu induk gitu ya, yang untuk menaikkan ke nilai tegangan yang lebih tinggi. Nah, gardu induk kemudian itu untuk sisi transmisi gitu ya. Jadi ada nanti sistem transmisi itu ada misalnya sistem transmisi yang sisi primer dan sisi sekunder gitu ya. Nah, sistem transmisi kalau yang primer berarti kan dia dinilai tegangan berapa? 500 kPa misalnya step. Kemudian sisi sekundernya dia turun ke berapa gitu energi listriknya gitu. Nah, itu ada gardu induk juga gitu kan di situ posisinya. Nah, cuma penurunannya ke berapa? Apakah ke 24 kP atau misalnya hanya ke 35 dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian setelah dari gardu induk distribusi ya itu tinggal nanti disalurkan gitu ya ke sub-sub distribusi yang lain gitu ya misalnya. Contoh misalnya di Widyatama itu memiliki gardu distribusi sendiri gitu ya. Nah, gardu distribusi sendiri yang di depan misalnya dekat dekat pintu dekat pos satpam. Nah, di situ ada gitu ya gardu distribusi. Jadi dia mau misalnya kawasan itu dimatikan juga gitu ya, kawasan Ciputra misalnya di situ mati, yang kampus itu bisa tidak mati gitu ya, karena dia pelanggannya kelasnya kelas premium gitu ya, kelas premium. Kalau bentuk-bentuk kampus beda dengan misalnya pengguna yang rumahan gitu, seperti yang di Perum itu kan dia penggunaannya
perorangan gitu ya, bukan misalnya seperti di kampus yang sifatnya pabrik gitu ya. Jadi penggunaan gardu distribusinya memiliki gardu distribusi sendiri. Nah, kemudian yang kedua terdiri dari konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang tower. Jadi nanti yang namanya kawat misalnya atau penghantar listrik atau kabel listrik nanti akan berpengaruh terhadap misalnya nilai jatuh tegangan yang ada pada sistem tersebut gitu ya. Yang namanya penghantar dia akan memiliki nilai R atau nilai tahanan gitu ya. Baik nilai tahanan, kemudian nilai kapasitansi dan nilai induktansi. Kalau di transmisi itu semuanya diperhitungkan gitu ya. Nah, kemudian untuk tegangan ini ada beberapa nilai besaran tegangan transmisi di Indonesia misalnya. Ini dimulai dari 70 hingga 500 kP gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan untuk 70 kP secara berangsur dihilangkan gitu ya. Menjadi yang paling rendahnya itu kalau transmisi itu di 150 kP gitu ya. Jadi melakukan penaikan tegangan gitu ya. Jadi standarnya dinaikkan sedikit. Jadi kayak 70 kP mungkin nanti nggak ada gitu. Sama kayak dulu di sistem distribusi. Kalau sistem distribusi itu dulu yang 11 kP itu udah masih ada gitu ya. Sekarang itu hanya 20 kP aja gitu. Nah, itu mungkin untuk sementara di pertemuan ini gitu ya. Dari saya ada, dari teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Halo? Nah, kemudian ini ada sumber buku referensi yang bisa teman-teman cari gitu ya. Yang teman-teman cari mulai dari Stephenson gitu ya, kemudian Wood Allen J. Wahlberg gitu ya, Power Generation Operation dan Control, kemudian Kundur ada Aris Munandar kalau Indonesia dan Hutauruk gitu ya. Nah, itu yang dipakai gitu ya di kita.